pangkalan militer. Selain itu diduga serpihan rudal balistik Iran jatuh di wilayah Mafraq, Yordania di perbatasan Suriah. Rudal balistik ini diduga ditembak jatuh Israel dan Amerika Serikat di angkasa. Kepanikan terjadi di Bandara Internasional Kuwait usai serangan pesawat tak berawak menghantam fasilitas bandara. Asap pekat memenuhi sebagian terminal di Bandara Internasional Kuwait membuat calon penumpang ketakutan dan berteriak. Menanggapi serangan udara Amerika Serikat dan Zionis Israel, Iran menggelar operasi True Promise 4. Garda Revolusi Iran menargetkan Israel dan 8 pangkalan militer AS di Timur Tengah. Iran mengerahkan rudal balistik antar benua dan drone kamikaze. Sabtu siang, Israel bersama Amerika Serikat melancarkan serangan besar ke sejumlah kota di Iran seperti Teheran, Isfahan, dan Tabriz. Rudal Israel dilaporkan menghancurkan jalan di daerah Jomburi, Teheran. Militer Israel mengumumkan telah melancarkan serangan pendahuluan terhadap Iran untuk menghilangkan ancaman terhadap Israel. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM meluncurkan video serangan rudal Amerika Serikat ke Iran. Rudal-rudal Amerika menargetkan fasilitas yang terkait dengan Garda Revolusi Iran. Serangan rudal juga termasuk menyasar ke pusat komando dan kendali sistem pertahanan udara, posisi peluncuran rudal drone, dan lapangan terbang militer. Serangan ini atas perintah langsung Presiden Donald Trump dimulai sejak 28 Februari. Gedung Putih merilis foto-foto saat Presiden Donald Trump tengah rapat di antara pejabat perang Amerika. Selain Donald Trump, terlihat Wakil Presiden Amerika, Menteri Luar Negeri Amerika, dan pejabat senior. Bahkan beberapa media di Timur Tengah sudah mulai memberitakan bahwa Iran kemungkinan akan menggunakan rudal hipersoniknya untuk kemudian bisa mencapai target-target yang ada di Israel. Jadi ini memang eskalasinya sangat meningkat dan terus makin total di antara kedua belah pihak. Oke, apakah ada langkah damai yang sekiranya Anda melihat dari awal polemik ini yang terjadi? Ya, sebenarnya peluang damai masih ada, terutama kalau dilihat dari sisi Iran. Karena Iran sejak awal berkomitmen dan melakukan upaya diplomasi. Itu bisa dilihat dari perundingan 1, 2, dan 3 yang sampai dilakukan bahkan 1-2 hari sebelum serangan dilakukan pada hari Sabtu kemarin. Cuma memang sekali lagi ini tantangannya berada di pihak Amerika dan Israel, terutama dari perspektif orang-orang Iran yang mungkin ketidakpercayaannya semakin menebal gitu. Karena dalam dua peristiwa perang terakhir itu justru serangan seperti ini dilakukan pada saat perundingan berlangsung. Perang 12 hari pada bulan Juni itu juga terjadi ketika perundingan berlangsung. Dan perang yang terjadi kemarin hari Sabtu juga terjadi ketika perundingan berlangsung, bahkan diberitakan berada di puncak-puncak positif, dalam kondisi-kondisi yang sangat positif. Itu minimal disampaikan langsung oleh mediator, yaitu Menteri Luar Negeri Kesultanan Aman. Tapi memang kemudian sekali lagi Israel dan Amerika mengambil langkah untuk menyerang Iran. Nah, inilah kemudian yang membuat Iran rasa-rasanya untuk sementara paling tidak bacaan saya akan sangat susah untuk kemudian menerima ajakan-ajakan untuk dialog atau diplomasi dengan situasi seperti sekarang, Mas. Oke, perundingan masih berlangsung antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran, tapi apakah dengan wafatnya atau tewasnya dari pemimpin tertinggi Iran ini, apakah ada kemungkinan ke depannya untuk damai? Ya, itu menurut saya agak bisa dua kemungkinan bahwa ini bisa menjadi titik awal untuk menuju kompromi karena pimpinannya sudah meninggal, tapi juga bisa sebaliknya ini justru bisa menjadi kemungkinan perlawanan. Dalam bahasa yang lebih simpel saya gunakan, ini bisa menuju kepada skenario yang disampaikan oleh Trump sebagai penggantian rezim,
atau justru ini memasuki skenario baru, yaitu penguatan dan pembaharuan revolusi Islam Iran, di mana warga Iran, para pendukung Iran kemudian turun ke jalan menuntut aksi balas dendam atas meninggalnya pimpinan tertinggi mereka, yaitu Ayatullah Ali Khamenei. Baik. Tapi menurut Anda mengapa di tengah perundingan tapi Israel dan Amerika Serikat ini malahan untuk menyerang Iran di tengah perundingan tersebut? Menurut Anda alasan konkretnya seperti apa? Kalau menggunakan basis analisa dari informasi yang disampaikan secara resmi atau analisa di depan layar, kemungkinannya adalah dua. Yang pertama, bahwa memang diplomasi itu hanya dilakukan oleh Amerika sebagai kedok untuk melihat dan mungkin juga mengecek keberadaan daripada tokoh-tokoh sentral di Iran. Kenapa saya katakan begini? Karena ketika serangan dilakukan pada hari Sabtu siang waktu Indonesia Barat, itu kemudian dari pihak Israel ada klaim bahwa sebenarnya keputusan untuk menyerang itu sudah diambil bersama-sama, disepakati bersama-sama pada saat Netanyahu melakukan kunjungan ke Amerika pada akhir Desember tahun kemarin.